pengawasan Nikita Mirzani. Soal dia ada di mana itu biar Nikita lah yang bisa menjelaskan. Ya, kalau saya yang jelas itu anak dalam keadaan sehat, nggak ditahan lah ya. Jadi kalau ada bilang anak kecil ditahan itu bohong semua. Dia nggak ngerti hukum itu yang bicara. Berarti masih di rumah aman ya, Bang? Rumah mana? Rumah Niki. Cuma rumah Niki yang mana saya nggak tahu. Berarti dibawa ke rumahnya Niki? Ya, Niki kan ada rumah, entah rumahnya kakaknya Niki atau adiknya, saya nggak paham. Yang jelas ada di bawah penguasaan Nikita Mirzani. Teknis ya, apakah di mana itu teknisnya. Karena yang punya hak Niki, jadi Niki punya hak untuk anak ini ada di mana. Itu aja. Update Polres gimana Bang, polisian? Ya proses berjalan lah ya, berjalan, diikutin aja prosesnya karena saksi-saksi biar menyampaikan. Karena saksi ini ada beberapa saksi yang tahu persis dan bersama-sama dengan korban. Nah itulah saksinya yang menjelaskan bagaimana kejadiannya, bagaimana kalimat. Saya tidak boleh sampaikan, jadi cuma saya katakan bahwa dalam proses ini diikutin saja prosesnya. Dan saat ini masih dalam proses pemeriksaan saksi dan barang-barang bukti, yakni bukti-bukti apa saja yang terkait, yakni terkait dengan adanya sesuatu yang menyuruh seseorang dan sebagainya, itu saksi. Ada saksinya, dan saksi itu yang tahu persis kejadian di bulan Juni tahun 2024. Nah itu aja yang saya bisa sampaikan. Siapa saksinya saya nggak boleh sampaikan. Apa yang dijelaskan saya nggak boleh sampaikan. Karena itu terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Karena dalam perkara ini korbannya seorang anak. Nah, ada kejadian Juni 2024, ya ikutin saja apa yang terjadi. Anda coba cari informasi, ada kejadian apa di Juni 2024. Berapa saksi Bang yang udah Yang saksinya banyak sekali. Yang tahu persis ada 2 saksi. Tahu persis berinteraksi lagi. Artinya berinteraksi bersama-sama Loli. Jadi lancar Bang, saksi semua udah meringankan? Iya, saksinya semuanya udah diperiksa. Oke. Bang, kemarin jemputnya sempat seperti itu melanggar undang-undang anak? Jadi gini, jemputnya ada jemput paksa, jadi semua orang salah paham. Anak di bawah umur itu hak kekuasaan orang tua. Jadi pada saat kita ada anak di satu tempat, supaya kita tidak salah, kita tidak melanggar hukum, kita minta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk menjadi saksi, melihat apa yang kita lakukan. Jadi supaya kami jangan dianggap kami datang memasukin pekarangan orang segala macam, karena itu kan apartemen orang. Kita minta tolong dampingi dong kami. Nah, waktu itu dampingi oleh unit PPA dan ada dari bagian perlindungan anak kalau tidak salah. Semuanya itu adalah menjadi saksi. Tidak ada yang kita lakukan. Sedangkan buka pintu saja kita nggak berani kok. Pintu itu dibuka setelah digedor, diketok sama security, dibuka sendiri sama korban. Seperti itu. Buka pintu aja kita nggak berani, dorong pintu aja kita nggak berani. Nggak ada upaya-upaya. Kita datang ingin membawa anaknya kita kembali, itu aja. Maksudnya komunikasi Niki sama Loli seperti apa? Wah itu saya nggak tahu persis ya. Terakhir ya hari apa itu yang saya di atas. Berarti belum ketemu lagi mereka nih Bang? Saya yang belum ketemu. Kalau dengan Niki saya ketemu, tapi dengan Loli saya belum ketemu lagi. Karena saya tadi sama Niki itu kemarin kalau nggak salah saya ketemu dia. Kan Niki udah jengukin Loli berapa? Saya nggak paham. Yang jelas gini supaya dipahami bahwa Loli ini anaknya Niki, anak di bawah umur dan sampai saat ini masih ada dalam kartu keluarga. Jadi nggak ada itu cerita dicoret-coret segala macam. Jadi kalau nggak secara hukum udahlah jangan menyampaikan sesuatu yang nanti jatuhnya melanggar hukum. Jadi kartu keluarganya ada di tangan saya dan di situ jelas anaknya Laura itu adalah anaknya Niki. Dia nggak pernah dicoret dari kartu keluarga. Jadi janganlah memberikan informasi-informasi yang tidak sesuai dengan hukum. Karena namanya mencoret itu kan harus memerlukan proses dari pengadilan mungkin atau mungkin dari dinas kependudukan seperti itu. Jadi itu nggak ada semua. Jadi selama ini wah itu dicoret nggak benar semua itu. Dia anaknya Niki ada dalam kartu keluarga. Jadi udah bilang sekarang Niki sama Loli hubungannya udah lebih membaik nih apa seperti apa Bang? Ya doain saja, karena gini, saya kan ada batasannya, jadi nggak mungkin saya terus ada di tempat. Ya paling telepon-teleponan. Nah di saat telepon-telepon paling gimana, sehat ya, udah gitu aja. Saya nggak ketemu karena saya nggak ke rumahnya Niki. Bahkan Niki sampai pakai masker ya, itu memang katanya ada pernah ditonjok sama Loli nggak sih Mas semenjak proses? Ada kabar gitu dari Kak Cindy katanya kena tonjok nih sama Loli gitu, makanya. Ya mungkin ada belum habis berobat, mungkin belum sembuh aja, nggak ada. Hasil visum kapan Bang? Wah,
Penyidik tanya. Karena gini, visum itu adalah proses hukum. Dalam sebuah tindak pidana, visum et repertum ya namanya, dan ada visum kriminal. Itu nanti hasilnya itu langsung diserahkan ke polisi. Nah, seperti apa hasilnya nanti polisi yang bisa menjelaskan. Nah, kalau mereka mau menjelaskan, karena ini terkait dengan perlindungan anak biasanya nggak mungkin dijelaskan. Paling Anda diberikan info-info aja kalau prosesnya udah selesai, visumnya udah keluar, ya paling gitu aja. Tapi isinya nggak boleh. Bang, ini kan padahal bakal kena pasal berlapis. Kan Loli kan juga masuk kalau misalnya dugaan aborsi Loli benar, berarti kan Dia termasuk korban, jadi dia ini pelaku adalah aborsi korban. nih. Nah, korban nanti seperti apa itu nanti proses penggalian dalam proses pemeriksaan. Nanti keterkaitannya seperti apa ya. Jadi biar aja nanti diikutin aja proses itu mengalir. Itu kalau benar akhirnya ikut itu jadi tersangka kan, karena pelaku aborsi juga bisa terjerat hukum pidana seperti apa nih Bang? Ya kalau menurut undang-undang perlindungan anak, ya itu ancamannya bisa 15 tahun maksimal. Ya kita ikutin aja lah. Kalau saya ikutin aja proses ini, nggak ada apa-apa. Kan sekarang gimana keadaannya nih Bang? Ya baik-baik, sehat-sehat aja. Kapan akan proses ke Polres lagi untuk pelaporan? Ada Minggu depan agendanya? kita mungkin mau ke Polres. Entah harinya Senin apa Selasa, nanti kita lihat. Info Fadil dipanggil belum tahu Bang kapan? Pemanggilan untuk Fadil sendiri Bang? Segera harusnya, nanti Anda tanya penyidik ya. Karena kan yang memanggil nanti adalah Kapolres polisian ya. Jadi hari ini mungkin Pak Kasat Serse. Ya biar aja dia yang menyampaikan panggilan. Yang jelas nanti panggilan itu ya pasti teman-teman wartawan tahu. Pasti akan minimal tahu prosesnya kapan ya, biar aja. Kan Niki ingin semuanya ditahan apa seperti apa nih Bang? Bukan, jadi Niki itu nggak punya hak untuk menahan seseorang. Yang mengatur seseorang ditahan tidak ditahan itu adalah undang-undang. Yang melaksanakan undang-undang itu Tuntutan. aparat penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, dan dari pengadilan. Seperti itu. Niki hanyalah korban, seorang ibu yang menjadi pelapor karena ada anaknya yang menjadi korban. Seperti itu.